Halo guys, selamat datang kembali di channel Mi Fans Indonesia. Jika ada kekurangan, pasti juga ada kelebihan. Karena di video sebelumnya, saya udah bikin 10 kekurangan dari HP Redmi Note 14. Di video kali ini, saya akan bahas kelebihannya. Dan di sini ada 10 kelebihan dari HP Redmi Note 14 guys. Yang membuat HP ini sangat layak sekali untuk dibeli di tahun 2025 ini. Yang pertama adalah chipset yang udah cukup upgrade. Dari seri sebelumnya yang masih menggunakan Snapdragon 685. Dan kali ini udah menggunakan MediaTek Helio G99 Ultra guys. Ya walaupun zaman dulu MediaTek sangat jauh ya performanya dari Snapdragon. Tapi kalau sekarang Helio G99 adalah chipset terbaik untuk HP di harga 2 jutaan untuk saat ini. Yang skor Antutunya 27% lebih tinggi dari seri sebelumnya. Tentu saja performanya juga sangat ngebut, entah itu buat main game, edit video, apalagi hanya untuk penggunaan harian. Sangat jarang sekali mengalami nge-lag. Kelebihan yang kedua adalah memorinya. Memori penyimpanan di HP ini udah cukup tinggi, entah itu RAM-nya yang minimal 8 GB ataupun internal memorinya yang 128 GB untuk harga termurah dan 1/4 TB untuk yang varian tertinggi guys. Apalagi udah menggunakan tipe penyimpanan UFS yang memiliki kecepatan baca tulis yang lebih baik dibanding eMMC. Jadi kalau buat copy data sangat cepat dan buat render video juga sangat lancar guys. Ditambah dengan adanya fitur extended RAM atau penambahan RAM yang sampai 8 GB. Jadi udah bisa dibilang terbaik lah. Lalu kelebihan yang ketiga adalah jaminan update OS yang cukup lama. Saat rilis pada tahun 2025 ini, Redmi Note 14 sudah mengusung Android 14 dan juga udah menggunakan OS terbaru yaitu HyperOS. Ini udah bisa dibilang cukup baik ya, sebab kita akan mendapatkan fitur yang terbaru yang hanya ada di HyperOS. Selain itu, kabarnya kita juga akan mendapatkan jaminan update OS yang cukup lama sampai 3 tahun. Jadi kita akan merasakan upgrade Android sampai Android 17 di 3 tahun ke depan guys. Kelebihan yang keempat adalah layar AMOLED 120Hz. Masih dengan harga 2 jutaan, Redmi Note 14 sudah memakai panel AMOLED yang cukup cerah. Dengan ukuran dan kecerahan yang sama dengan seri sebelumnya, yaitu 6,67 inch dan 1800 nits. Dan tentu saja juga masih ada fitur Always On Display dengan banyak pilihan sampai bisa di custom sendiri guys. Dan untuk perlindungannya juga udah menggunakan Corning Gorilla Glass 5. Jadi walau terkena gesekan atau benturan, layarnya akan tetap mulus guys. Kelebihan yang kelima, udah stereo speaker dan juga Dolby Atmos. Ya, hadir dengan stereo speaker membuat suara yang dikeluarkan Redmi Note 14 ini terdengar cukup baik. Penempatan lubang speaker ada di bagian bawah dan di atas bodinya, tidak dicampur dengan earpiece. Jadi membuat suara yang dikeluarkan lebih seimbang. Selain mengandalkan stereo speaker, masih ada juga dukungan Dolby Atmos yang membuat suaranya makin lebih nendang lagi guys. Kapan lagi ya dapat Dolby Atmos di harga 2 jutaan? Tidak sampai di situ, masih ada juga fitur equalizer yang membuat kita bisa mengatur tipe keluaran suaranya sesuai selera kita sendiri guys. Dan di sisi lain, jika ingin suaranya lebih jelas lagi, kita masih bisa pakai earphone kabel karena HP ini masih support dengan jack audio 3,5 mm di bodinya guys. Kemudian kelebihan yang keenam adalah kapasitas baterai yang cukup besar. Pada sektor baterai juga mengalami peningkatan. Redmi Note 14 mempunyai kapasitas baterai sebesar 5500 mAh, yaitu meningkat 500 mAh dari seri sebelumnya guys. Jadi mempunyai daya tahan baterai yang lebih lama dan sangat puas untuk dipakai harian. Bahkan kadang ngecas 1 kali bisa dipakai 2 harian. Dan bicara soal charger, HP ini juga mempunyai kecepatan charger sebesar 33 watt yang ngecas 1 jam udah bisa penuh.
Jadi perbandingannya ngecas 1 jam bisa dipakai 24 jam guys, asal nggak berlebihan dan nggak no lap ya. Ditambah HP ini juga mempunyai BH atau baterai health sekarang, yang bisa memantau berapa persen kesehatan pada baterainya. Kelebihan yang ketujuh ada pada kameranya guys. Redmi Note 14 memiliki resolusi kamera utama 108 megapiksel dan kamera depannya 20 megapiksel. Dan perekaman videonya juga mengalami peningkatan dari pendahulunya, yaitu kualitas videonya tidak hanya mentok di 1080-30 fps, tapi bisa sampai 1080-60 fps. Setidaknya hasil perekaman videonya lebih mulus saat dipakai merekam sambil bergerak atau berjalan. Dan yang paling penting masih ada juga fitur mode Pro yang membuat kita bisa mengatur exposure atau kecerahannya secara manual. Selain itu juga ada dua fitur baru yaitu teleprompter dan juga dual video yang membuat kita bisa merekam dari kamera depan dan belakang secara bersamaan. Selanjutnya yang ke-8 adalah konektivitas dan sensor yang cukup lengkap. Misalnya pada bagian atas HP ini masih terdapat infrared blaster yang memang tidak pernah absen dari seri Redmi Note. Dan untuk konektivitas lainnya, Redmi Note 14 dibekali dengan Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, dan USB Type-C. Sementara itu pada sensornya, HP ini berhasil memaksimalkan penggunaan panel AMOLED pada layar. Hal ini terlihat dari penempatan sidik jari yang udah berada di bawah permukaan layarnya. Dan tentu saja respon mendeteksinya juga cukup cepat. Selain itu tidak ada yang berubah pada sensornya, misalnya seperti accelerometer, kompas, dan gyro hardware. Yang ke-9 adanya fitur split screen dan floating windows. Menurut saya ini adalah salah satu fitur yang sangat menarik ya, sebab kita bisa menjalankan 2 aplikasi atau bahkan 3 aplikasi sekaligus pada satu layar. Dan cara penggunaannya cukup mudah, kita tinggal buka aplikasi yang ingin kita gunakan. Kemudian buka control center, dan pilih jendela mengambang atau floating windows. Dan secara otomatis aplikasinya akan melayang guys. Dan untuk menambahkan aplikasi kedua, kita tinggal pilih aplikasi apa saja. Misalnya di sini saya pilih Facebook ya. Dan sekarang kita udah bisa main Facebook sekaligus balas pesan WA lewat floating windows. Dan untuk mengubahnya menjadi split screen atau dua layar, kita tinggal pilih titik 3 di atas floating windows. Kemudian kita pilih kotak yang kedua ini, dan akan langsung menjadi split screen guys. Lalu untuk menambahkan aplikasi ketiga, kita tinggal aktifkan fitur bilas sisi. Dan langsung aja kita tambahkan aplikasi ketiga. Di sini saya akan pilih Play Store ya. Dan sekarang 3 aplikasi terbuka sekaligus secara bersamaan pada satu layar guys. Kelebihan yang ke-10 adalah fitur dual app dan ruang kedua. Sebenarnya fitur ini udah ada dari zaman Xiaomi jadul ya, dan bertahan sampai sekarang. Dan ini membuat privasi HP kita lebih terjaga dan lebih aman lagi guys.